Selamat pagi para kekasih Tuhan di Victorious Devotion. Kembali kita berjumpa dalam anugerahnya di pagi ini. Tetap masih di dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Oleh anugerahnya bangsa kita boleh mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, di dalam maksudnya kemerdekaan dari penjajahan ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan tentang the greatest freedom. Apa sih itu the greatest freedom? Bagaimana kita mendapatkannya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yes. Kami bersyukur Tuhan henti-hentinya atas rahmat dan kasih setiamu yang juga Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Anak-anakmu, para kekasihmu ya Tuhan, jemaatmu, GB Victory dimanapun berada, yang dengan setia terus mengikuti bersama setiap pagi di Victorious Devotion. Tuhan terima kasih buat anugerahmu, terima kasih Tuhan untuk perbuatan tanganmu yang besar, yang telah menolong kami, membebaskan kami Tuhan dari dosa dan dari kutuk dosa dan dari segala ikatan kuasa kegelapan, sehingga olehnya kami boleh menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Untuk itu mari berbicaralah dalam rapi hambamu, rapi setiap kami yang mendengar, kami membaca firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nas pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Bapak Ibu, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. So if the Son sets you free, you will be really free. Jadi benar-benar merdeka. Nah, itulah the greatest freedom. Itu adalah bukan merdeka sembarang merdeka. Ya, banyak orang di dunia ini yang seperti tadi prolog saya, bangsa Indonesia bebas, merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang. Tapi ternyata ada lagi yang mengikat mereka. Mereka, bangsa kita nggak sepenuhnya merdeka. Ternyata dijajah oleh kemiskinan, kebodohan. Ya, banyak lagi bahkan ikatan-ikatan, ya, hal yang lain, dosa, ikatan penyembahan berhala, banyak. Jadi nggak benar-benar merdeka, nggak benar-benar sepenuhnya merdeka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita melihat negara mana, nggak ada ya. Dan siapa ya yang bisa memerdekakan kita benar-benar merdeka begitu, penuh, bebas penuhnya? Nggak ada. Dan kalau menurut firman Tuhan ini ya hanya Kristus. The greatest freedom of all is the freedom found in Christ. The greatest freedom of all. Jadi kemerdekaan yang penuh atas segalanya hanya kita bisa temukan di dalam Kristus. Seperti ayat yang tadi kita baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi hanya anak. Siapa anak di sini? Ya, kita udah tahu jelas. Anak di sini adalah anak manusia, anak Allah yang jadi manusia dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sanggup membebaskan kita satu-satunya dari dosa, dari belenggu dosa. Jelas ketika disalibkan, Yesus menanggung dosa seisi dunia. Dan dia harus turun ke dunia orang mati dan mengalahkan maut, membebaskan kita dari kutuk dosa dan kematian bahkan akibat dosa. Yesus sudah lakukan itu dan hanya Yesus yang sanggup melakukannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita terhisap sebagai anak-anak Allah dan Bapak Ibu, dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini yang benar-benar
Bapak Ibu, membuat kita merdeka penuh, kebebasan yang penuh itu dalam Kristus. Kenapa? Yang lama sudah berlalu. Manusia lama kita, manusia berdosa kita dengan segala tabiatnya, dengan segala kelakuannya, dengan segala kenajisannya, yang paling jelek, bahkan yang paling jahat dalam hidup kita itu sudah berlalu. Kapan? Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita dosa kita diampuni oleh Kristus, dan ketika kita dijadikan ciptaan yang baru. Itu udah habis, bebas. Semua ikatan kuasa kegelapan bahkan yang pernah kita bangun hubungan persekutuan dengan kegelapan, ketika kita percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, dan kita menundukkan diri kepada Kristus, kuasa itu harus pergi dan terusir keluar dari hidup kita, dan tidak lagi dapat mengikat hidup kita. Dalam nama Yesus, itu yang harusnya terjadi Bapak Ibu. Dalam Kristus kita benar-benar merdeka. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh merdeka. Ayo. Ya, roh pasti disucikan, dikuduskan, dilahirkan baru. Jiwa ini yang seringkali, ayo, pikiran, perasaan, kehendak. Benar juga kita benar-benar mengalami kemerdekaan penuh dalam Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiran kita, perasaan Kristus menjadi perasaan kita, kehendaknya menjadi kehendak kita. Itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang bebas, yang benar-benar merdeka. Itu makanya, coba bayangkan, pikiran Kristus ada di pikiran kita. Coba bayangkan, perasaan Kristus menjadi perasaan kita. Coba bayangkan, kehendak Kristus menjadi kehendak kita. Wah, saya percaya kita benar-benar adalah orang yang merdeka. Enggak terikat harta dunia, enggak terikat dengan segala tabiat dosa, karakter-karakter lama, iri hati, dengki, dendam, kemarahan. Enggak ada pada Kristus. Karena kita ciptaan baru dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Kita benar-benar merdeka Bapak Ibu. Ketika kita hidupi itu. Nah mari kita lakukan itu, kita alami. Karena itu di dalam Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, dalam manusia lama, sebelum di dalam Kristus. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Ya, itu yang harus terjadi di dalam Kristus. Yang lama enggak berlaku lagi, enggak ada lagi dalam hidup kita seharusnya Bapak Ibu. Dengan semua tabiatnya, karakternya, kelakuannya, pola pikirnya, semuanya itu harus berubah. Ayo katakan, ayo yang lama benar-benar sudah berlalu. Dalam nama Yesus dibuang keluar dari hidup kita. Tidak lagi menempel dalam hidup kita. Tapi sebetulnya yang ada adalah Kristus dalam hidup kita. Rohnya dilahirkan baru dalam Kristus. Pikirannya, perasaan, kehendaknya menjadi bagian hidup kita. Wah, itu benar-benar merdeka yang penuh. Yuk, jangan mau diperhamba dosa lagi. Kamu sudah ciptaan baru dalam Kristus. Alami merdeka yang penuh. Wow, amin. Jangan mau lagi balik lagi, kembali diperbudak lagi. Ya, makanya Galatia 5 ayat 1 berkata, jangan mau kita diperhamba lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kamu sudah bebas oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Kristus. Jangan mau lagi diperbudak dan diikat. Ya, bebas, jadilah bebas. Jadilah merdeka penuh, sepenuhnya. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka itu hanya kita alami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat menikmati kebebasan dalam hidup ini. Wah, enak banget dalam Kristus. Tidur nyenyak, gak ada sakit hati, gak usah ada khawatir lagi, karena kita gak terikat dunia, harta.
semuanya. Aduh, begitu indah hidup dalam Kristus. Itulah merdeka yang sejati. Shalom Tuhan atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh kami berterima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib, untuk perbuatan-Mu yang terbesar dalam hidup kami, yaitu membebaskan kami dari dosa, mematahkan kutuk dosa dalam hidup kami, dan bahkan Engkau mengaruniakan kami kehidupan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang gagah perkasa yang luar biasa ini. Sungguh, dan kami mau meyakini hidup kami adalah hidup yang baru, senantiasa baru di dalam Kristus, diperbaharui dari hari ke hari oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, untuk kami terus hidup dalam kebebasan, kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Kami bisa merdeka penuh mengasihi Tuhan, kami bisa merdeka penuh melakukan kehendak Tuhan, kami bisa merdeka penuh mentaati firman Tuhan, kami bisa merdeka dengan penuh damai sejahtera, bahkan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami, Tuhan, yang menganiaya kami. Kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh umat-Mu Jemaat GB Victory hidup dalam shalom Tuhan, hidup dalam kebebasan, bahagia penuh bersama dengan Kristus dari hari ke hari. Dan kami percaya ketika kami hidup dalam Kristus, apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai. Dan Tuhan berkati, jadikan berhasil Tuhan apapun yang umat-Mu lakukan. Pekerjaan, usaha, pelayanan mereka, pendidikan anak-anak-Mu, baik di anak-anak, fikir, fitin, fiyut. Berkati Tuhan, agar semuanya sungguh mengalami berkat kemerdekaan yang daripada Tuhan. Terima kasih, dan jadikan hidup kami adalah hidup yang berdampak bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, di dalam nama Yesus kami masuki hari ini bersama dengan Tuhan. Merdeka penuh, bahagia penuh bersama Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Selamat, bahagia penuh, merdeka penuh dalam Kristus. Shalom.